Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bismillah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ya. Dan ingatlah ketika berkata Rabbuka Tuhanmu. Ya, jadi ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi harus diketahui nggak ada orang yang diciptakan tidak menjadi pemilik. Tidak ada orang yang diciptakan tidak menjadi pengguna. Tidak ada orang yang diciptakan tidak menjadi penikmat. Tidak ada orang yang diciptakan oleh Allah kecuali dia juga menjadi pengendali, penguasa. Kenapa? Karena ini sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, berkata kepada siapa? Lil malaikati. Lil malaikati, kepada malaikat-malaikatnya. Kenapa malaikat yang diajak ngobrol? Ya memang belum ada manusia saja. Memang ada debatable sih, ada beberapa pendapat gitu. Tapi Papa mengikuti bahwa Nabi Adam memang manusia pertama gitu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikatnya. Dan ini yang Papa pakai. Ilmu komunikasi ini Papa pakai. Jadi kenapa Papa tuh suka ngepost gitu ya. Suka ngepost di Instagram. Kalimat-kalimat Papa sama Pak Hari, sama Prof Dedi, sama teman-teman Darul Quran. Karena Allah mempost nih. Allah kan ini percakapannya Allah. Ya perhatikan. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu Rabbuka lil malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu ya ini berkata-kata berfirman kepada malaikatnya. Allah memposting ini. Allah mengabarkan percakapannya Allah. Jadi ini bukan percakapan rahasia. Percakapan yang di dalamnya akan ada kepentingan, akan ada kemudian hikmah, akan ada pengajaran, akan ada pelajaran buat kita semua. Kenapa dialog ini dikutip oleh Allah gitu, dilansir, dijadikan informasi buat umum. Harusnya kan ini rahasia aja, ini urusan Allah. Tapi kenapa Allah kemudian menyampaikan ini? Ingin kita tahu percakapan ini. Ya kayak Papa nih di pesantren Darul Quran. Selama ini Papa bercakap-cakap sama siapa? Sama pimpinan ya. Sama Ustaz Jamil, Ustaz Sani, Ustaz Tarmizi. Lah yang di luar gak tahu dong. Nah supaya yang di luar tahu gimana? Kita live-in. Kita kemudian tulis. Kita umumkan ke masyarakat. Nah begitu juga ketika ada penguasa. Kalau emang informasi ini penting. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang disembunyikan.
Lihat ya, ini beresiko buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Besok dia juga akan diprotes oleh manusia. Seperti diprotesnya Allah sama malaikat. Nah emang gini nih manusia diciptainnya payah nih. Kalau seseorang memposting kebijakan, memposting kemudian perkataan, percakapan, nanti akan ada gitu kan. Akan ada namanya itu resistensi. Kan ada nih kejelekan manusia kan. Tapi sama Allah gak ditutupi nih. Coba lihat. Kita lihat ya. Kita terjemahin dulu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah khalifah ini Papa lebih menyukai arti yang memang banyak. Karena bahasa Arab itu punya arti banyak sekali. Jadi satu kata itu artinya banyak. Khalifah ini dia bisa berarti pemimpin, bisa berarti penguasa, bisa berarti pemilik, bisa berarti pengendali, bisa berarti penikmat, bisa berarti penentu, bisa berarti pengguna. Khalifah. Fil ardi, apa aja yang ada di muka bumi. Handphone di muka bumi bukan? Di muka bumi kan? Yang pakai binatang apa manusia? Manusia. Jadi terhadap handphone kita khalifah. Nah kalau terhadap handphone kita khalifah, jangan sampai dibalik. Jangan handphone yang jadi khalifah. Kan bunyinya bukan begitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi siapa yang jadi khalifah? Handphone. Duit. Duit itu ada di bumi tidak? Ada di bumi. Oke? Nah duit itu yang jadi khalifah siapa? Yang menjadi tuan siapa? Yang menjadi master siapa? Kita kan sebagai khalifah. Tapi yang terjadi apa? Duit yang menjadi khalifah. Kursi pemerintahan, kursi atau jabatan di perusahaan swasta ataupun negara, di perusahaan swasta ataupun pemerintahan. Itu ada di bumi bukan? Ada di bumi. Yang dudukin siapa? Manusia. Diserahkan sama siapa oleh Allah? Diserahkan kepada manusia. Yang menjadi khalifah, kursi, jabatan tadi, atau manusia? Manusia. Nah, kalau kursi dan jabatan yang malah menjadi khalifah, berarti manusia melanggar amanah Allah sendiri. Waktu, jam, menit, detik, hari, minggu. Waktu itu ada di bumi tidak? Di bumi. Sebenarnya yang menjadi pemilik waktu siapa? Iya, betul Allah. Betul Allah, tapi dikuasakan oleh siapa? Dikuasakan oleh manusia. Jadi manusia menjadi penguasa apa? Penguasa waktu. Tapi sekarang waktu yang menguasai manusia. Salah apa tidak? Salah. Melanggar atau tidak? Melanggar. Amanah dari Allah adalah manusialah yang menjadi khalifah terhadap apapun yang ada di bumi. Rumah itu ada di bumi tidak? Bumi. Penguasanya siapa rumah itu? Manusia. Tapi ternyata manusia diperbudak rumahnya. Rumahnya menjadi tuan. Suami ada di bumi atau tidak? Hah? Suami ada di bumi tidak? Yang menjadi tuan siapa? Yang menjadi pemilik suami siapa? Hah? Lah jangan mau diperbudak suami. Nah benar ini. Ada orang-orang diperbudak sama suami. Ada orang diperbudak sama istri. Ada orang diperbudak sama anak. Ada orang diperbudak sama teman. Harusnya dia dong yang menjadi penentu teman. Tapi dia malah ditentukan oleh teman. Kenapa? Karena dia tidak menjadi khalifah. Semua kita ini loh. Ini semua bukan perkara kamu laki, aku jadi khalifah. Oh nyatanya khalifah ini tak marbuto. Coba lihat ini. Ini khalifah kan tak marbuto. Muannas kan? Aku laki-laki, aku memimpin kamu. Enggak, semua ini pemimpin, semua ini pengendali, semua ini penentu. Jadi gimana? Ya papa penentu khalifah, mama khalifah juga. Bang Hafiz khalifah. Syifa khalifah. Kak Wirda khalifah. Aku Mi khalifah. Bang Kun, mana Bang Kun enggak ada?
Basri mana Pak? Dedek. Mana nih Dedek? Nggak ada nih, nggak rame ini, nggak ada Dedek. Sabar. Semua diri kita ini adalah khalifah gitu. Cincin tuh khalifah atau yang make yang khalifah? Yang make lah, kenapa diperbudak sama cincin? Harusnya jangan dibudakkan sama cincin dong. Harta tuh khalifah atau manusia yang jadi khalifah? Manusia. Harusnya manusia lah yang menjadi tuan. Bagi siapa? Bagi harta. Tapi harta yang jadi tuan. Kita menjadi bekerja buat harta. Menjadi bekerja buat rumah kita. Rumah kita ayo dirapi-rapiin. Tapi diri kita nggak pernah dirapiin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah sekarang kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke ayat lain. Kemarin ayat berapa? Buka surah Fatir ayat 39. Surah Fatir ini surah keberapa? 35. Surah Fatir sebelum surah Yasin. Kita akan melihat ayat lain tentang khalifah. Halamannya 439. Yuk kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi orang harus tahu nih, tidak ada yang Allah tidak ciptakan sebagai the winner. Tidak ada yang tidak Allah ciptakan sebagai orang hebat. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah sebagai penentu. Nggak ada. Jadi jangan mau dikecilin sama status yang disematkan oleh manusia. Kan manusia meletakkan status kepada masing-masing. Kamu bawahan, aku majikan. Kamu bawahan, aku pimpinan. Kamu budak, aku tuan. Betul nggak? Status itu hanya untuk hierarki manusia. Antar manusia. Tapi di hadapan mata Allah siapa? Semua adalah khalifah. Keren gak? Allah menempatkan semua manusia itu ada sebagai orang nomor satu. Setidaknya buat dirinya sendiri. Dia yang menentukan. Terhadap waktu dia yang menentukan. Terhadap harta dia yang menentukan. Terhadap jabatan dia yang menentukan. Terhadap setiap kesempatan dia yang menentukan. Termasuk maksiat, dosa, keburukan, kesalahan, kejahatan. Allah mempersilahkan saja. Aku sudah tunjukin loh ya, mana kanan, mana kiri. Makanya kenapa Adam kemudian tetap dilepas sama Allah. Ketika Adam akhirnya mencuri, mengambil, memakan buah khuldi. Kenapa? Kok Allah mengizinkan? Kan itu di depan mata Allah. Lah kamu udah jadi khalifah kok. Kan bukan aku kata Allah. Kamu. Kalau aku yang mencegah kamu ya berarti aku yang menjadi khalifah. Aku menguasakan kepada kamu wahai Adam menjadi khalifah. Kamu menentukan sendiri kamu makan apa tidak, nyuri apa tidak. Ada laki-laki mengajak kemudian bermaksiat. Ya kamu khalifah. Kamu yang nentuin dong. Kamu khalifah terhadap siapa? Terhadap laki-laki itu. Kamu yang jadi khalifah. Ada laki-laki senang sama perempuan. Lah yang jadi khalifah siapa? Laki-laki. Kamu itu atau si perempuan itu? Oh tidak, jadi khalifah saya lah. Kalau khalifah itu kamu pilih lah. Perhatikan lagi. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara. Nah lihat ya, lihat nih. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Coba lihat faman kafara artinya apa? Maka akibat barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Kenapa kok bisa begini, Kum? Karena dia sudah diserahkan amanah itu. Amanah memilih di kamu loh ya. Amanah mengendalikan di kamu loh ya. Amanah menentukan di kamu loh ya. Amanah menikmati di kamu loh ya. Kamu tuh terserah. Kamu bikin sengsara kamu bikin bahagia kamu. Nanti peran Allah apa kan gitu? Peran Allah apa? Peran Allah nanti memberi nasihat.
memberi garis, memberi peraturan, oke? Memberi hukum, memberi rules, undang-undang, memberi patron, garis, batasan-batasan. Kayak gini lah, kita masuk ke rumah, kemudian si tuan rumah bilang, kamu tinggal di kamar ini ya. Ini ada kamar anak-anak saya, ini kamar Wila, kamar Kumi, kamar Kun, kamar Habis, kamar Aisyah. Ini kamar saya, ini kamar kamu ya. Oke? Kami sekeluarga pergi dulu nih. Kamu bebas lah, ngapain aja. Tapi tolong jangan masuk ke kamar kami semua. Tapi kamar dapur boleh, pokoknya boleh lah semua. Ya, oke? Kami tinggal ya. Ya, selamat bersenang-senang, anggap aja rumah sendiri. Gitu kan? Assalamualaikum. Salam. Ternyata dia coba-coba. Kenapa sih gue dilarang? Kenapa sih kok gak boleh ke kamar utama? Kenapa sih kok gak boleh ke kamar Wida? Ada apa ya? Wida sukanya apa ya? Umi sukanya apa? Pengen tahu mumpung gak ada orangnya. Nah dia melanggar. Tapi apakah ada kebebasan? Ya bebas kan bebas. Tapi bebas ada aturannya kan? Nanti di episode Nabi Adam masih di surga dikasih tuh. Cuman yang dilarang cuman sedikit. Yang dilarang cuman 2 khul doang. Yang lainnya kan bebas. Tapi Nabi Adam terpedaya. Nah kita itu coba lihat. Kan masih bisa ngapain aja main handphone. Bisa mengeksplorasi banyak hal. Yang dilarang kan cuma situs-situs yang gak benar. Yang dilarang cuma jangan menggibah. Yang dilarang cuma jangan memfitnah. Yang dilarang cuma jangan nyebar hoak. Yang dilarang cuma jangan nyebar kebohongan. Yang dilarang jangan cuma nyebar kebencian dan putus. Tapi kita merasa ini larangan terlalu banyak nih. Bukan. Yang lebih banyak itu tetap aja yang bukan larangan. Orang bumi kok. Kan bumi nih. Tuh lihat. Fil ardi, lihat tuh. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Ayo. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Lihat ya, selalu Allah bilangnya fil ard, bukan fil Ketapang, bukan fil Bogor, bukan fil Lombok. Artinya dimanapun Anda adalah khalifah. Kakak ke Oxford, kakak khalifah di Oxford. Kakak ke Hungaria besok, ya kakak itu tetap aja fil ard. Di sono ya penguasa. Jadi begitu kakak memperkenalkan diri, hello, my name Wirda, I am khalifah. Nanti pada nanya tuh, what is it khalifah? Suruh ngaji dia. Ayo baca. Wallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Allah selalu bilangnya internasional, Allah selalu bilangnya global. Enggak ada Allah bilang kita lokal. Tidak ada aturannya manusia itu lokal, enggak ada. Manusia itu selalu global. Think global, act global. Life-nya global. Live-nya live global. Gini, Bang Hafiz kalau mau jadi qori, jangan cuman qori di Ketapang, gitu kira-kira. Kamu harus jadi qori di mana? Dunia. Allah selalu bilang apa? Fil ard. Paham? Jadi orang yang kenal Abang Hafiz sebagai qori nggak boleh cuman orang Ketapang. Apalagi cuman mama papa. Sampai sini paham nggak? Hafiz harus dikenal sama siapa? Harus dikenal sama bangsa Singapura, bangsa Malaysia, bangsa siapa lagi? Yes, Thailand, Hong Kong, China. Semua orang harus mengenal Hafiz sebagai qori, sebagai hafiz, sebagai penghafal Quran. Kenapa? Aku ditugaskan memperkenalkan diriku kepada dunia. Hey, introduce yourself. Kenalin diri kamu sebagai penguasa gitu. Dunia. Makanya kerjaannya nanti pimpinan-pimpinan kan dia memperkenalkan negaranya kepada negara-negara lain. Karena memang itu statutanya begitu. Nah, apakah misalkan kita menjadi mahasiswa UI katakan. Nah, apakah berarti saya memang kuliah di Indonesia? Iya, kuliah aja di Indonesia nggak apa-apa. Tapi cita rasanya harus dunia tetap. Bikin artikel bahasa Inggris, bahasa Arab, Thailand, bikin bahasa Cina, kirim ke dunia. Sekali-sekali lah Facebook pakai bahasa Mandarin gitu loh. Gak bisa, ini Homa. Nah, gitu kan. Ini Homa, wah ini. Itu kan? Ya. Kita terusin satu ayat ini habis itu selesai. Karena Papa mau ke TV One. Nah karena harus global nanti Papa di TV One mau bahasa Inggris. Bahasa Italia dong. Bahasa Italia bisa Papa.
spaghetti pizza itu udah bahasa Italia. Faman kafara fa alaihi kufruh. Barang siapa yang mengingkari ini mengingkari apa? Mengingkari dia sebagai khalifah juga. Dia nggak percaya dia bisa, dia nggak percaya dia mampu, dia nggak percaya dia tuh punya, dia nggak percaya dia tuh kuasa, dia nggak percaya dia itu sanggup. Itu dia udah mengingkari namanya. Atau dia mengingkari ya dengan bentuk dia tidak mensyukuri apa yang ada. Atau kemudian mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat itu. Faman kafaro, pokoknya kalau kamu melanggar, kalau kamu membelakangi aku, kata Allah, kalau kamu durhaka padaku, fa'alai kufru, buat kamu kok itu kekufuran. Sebaliknya faman syakaro juga fa'alai syukru. Siapa yang bersyukur, ya dia juga pasti akan dapat kebersyukuran itu. Ayo lanjut. Wala yazidul kafirina kufruhum. Ayo. Inda rabbihim illa maqata. Maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu, Bang Hafiz ikut baca. Dan kekafiran orang-orang kafir itu, ayo baca semuanya. Dan kekafiran hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Ingat nih ya dua kosakata ini, ingat ya. Makota sama khasara. Kalau kamu nanti semua nggak bersyukur, menggunakan nikmat tapi bukan sebagai khalifah, tapi sebagai pendurhaka, maka kamu akan dapat dua ini, makota dan khasara. Makota itu apa? Kemurkaan. Khasara kerugian. Jangan diperbudak waktu, kata Allah. Kamu tundukin waktu, ayo bergerak kepadaku. Ayo datang kepadaku, ayo beribadah kepadaku. Tapi kita nggak mau, maka kita dapat dua ini, makota sama khasara. Orang kalau dimurkai gimana sih rasanya? Waduh, kita dimurkai sama orang tua aja bisa kelanggar nggak dapat jajan. Biar lu ada duit, gua nggak mau lagi terima duit lu nggak bisa ngontrak di rumah gua, udah puyeng dia harus keluar. Emang gampang nyari kontrakan? Susah.